Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada detik-detik terakhir ini kita masih memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menunaikan sholat Jum'at secara berjamaah setelah kita bekerja bersama untuk mencari hidup dan kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan hadirin sekalian, insyaallah kita termasuk di dalam kategori Allah yang dinyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiy syukur. Sedikit sekali daripada hamba-Ku yang mengingat dan bersyukur kepada-Ku. Mudah-mudahan golongan sedikit ini, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita berada di dalamnya untuk meraih keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan kita di akhirat, insyaallah. Amin. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah ditunjuk oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai uswatun hasanah. Dengan mengikuti jejak dan langkah daripada Rasulullah
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar insyaallah. Sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, dengan tidak terasa sekarang kita berada pada penghujung bulan Dzulhijjah, tepatnya hari Minggu kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara yang telah berniat untuk melakukan kurban sebentar, diingatkan itu ada kesempatan wadimakelu tepi atau ikalu gue. Sebab disunatkan oleh 1 Dzulhijjah bagi mereka yang berkehendak melakukan korban, disunatkan tidak memotong apa-apa dalam diri. Hadirin yang saya muliakan, di dalam bulan Dzulhijjah itu segala ibadah mataruh Allah Ta'ala. Untuk itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal di dalam bulan Dzulhijjah ini dari 1 sampai 1. Sebab berlipat ganda pahala yang disiapkan oleh Allah bagi kita dari sekalian yang melakukan ibadah sah. Bapak-bapak dari sekalian, di antaranya kita dianjurkan memperbanyak sedekah di dalam bulan Dzulhijjah ini. Yaitu sedekah kami namakannya adalah bersedekah pada awal sebelum sholat subuh. Di pemikir masa pada subuh, sedekah itu demikian. Dan di kota-kota mulai kemudian kita berdoa kepada Allah. Di kupur tahu pas sedekah yang namanya Allah Ta'ala. Nasabah doa pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita terserah agama dilori Allah Ta'ala. Apakah kita minta berkah dari Allah, apakah kita minta kesehatan dan sebagainya. Ikutin pada lebar masjid tolong sungguh berhalangan dan sebagainya. Ya ketona boleh terpaksa celingan terjadi di gelona sepada subuh. Sebab ini sebelum salat subuh ada misalnya ada 2 malaikat diturunkan Allah untuk. Ia 2 malaikat dilodori kepada Ta'ala. Malaikat yang pertama berdoa, Ibuan tapak warakai waramparana atamu imasdaka imumasdan Ibuan tapak warakai atutongan atamu imasdaka. Itu resim dia bila tentu Ibuan tapak binase waramparana atamu imasdaka. Itu sudah doa terus sampai selesai salat subuh. Bila mau mata saya ingin mereka sini negara. Kita pergunakan kesempatan. Kemudian yang kedua, ketika kita dianjurkan disunatkan dalam bulan Dzulhijjah ini ialah melakukan puasa sunat. Apakah mulai 1 Dzulhijjah, 2, 3 seterusnya sampai 9 Dzulhijjah sampai hari raya Idul Adha kita masih puasa. Nanti setelah Lebaran baru kita makan berbuka hadirin sekalian. Misalnya bapak-bapak yang saya hormati, setiap pada Dzulhijjah dari pihak puasa ini, ia dari itu dari mana puasaan perilodan Nabi Adam alaihissalam dari Malaka. Bapak-bapak dari sekalian, beliau selalu berdoa dan sebabnya melanggar perintah Allah Ta'ala. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirin saya muliakan, man qama shoma dzalika yaum. Dan ini maupusana rezekinya Dzulhijjah gafarallahu lahu kullu dzambin. Yang dapat mengisi dosana di pengalaman. Yang kedua,
Nareko dua ompon Dzulhijjah tak puasa istijabah Allah doa Yunus alaihissalam. Dia ada waktu dan terima Allah Taala peridon dan Nabi Yunus waktu naya kembali. Agadona la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya diberita itu mempari-pari saya dipakai oleh Pak Khusus sebenarnya ini banyak-banyaklah membaca doa. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu pada bulan Dzulhijjah maka sebenarnya Allah Taala sulangin tanah dan ini ada tiga dosa diri saya. Pada hari berikutnya ialah hari kelima, hari ketiga ialah istijabah Allah di doa Zakaria. Iaitu keterimaan doa Nabi Zakaria. Agar doa Nabi Zakaria malamani mengurunna, matani mengurunna, wainena melawatkan doa dia Nabi Zakaria di peganggaran dari sunyi wayari suhanya kubah. Lewat ini warisika dan warisi keluar kaya. Dia dari terima doa dari Allah Taala waktunna tansul haji. Mansuama dzalika yaumna ini maqusanna talunna Dzulhijjah istijabah Allah doa diterima perlindungan di Allah Taala. Bapak dan sekalian, pada yaum al-Khamis 5 Dzulhijjah pertama puasa yang tersusun di jajannya Nabi Musa alaihissalam. Ini mapusannya 5 Dzulhijjah mari dibebas dari Allah Taala min pagi atau min adanya qabr. Dibebas dari Allah Taala melalui amanat kening dan dia pacaran yang diberi. Kemudian waliau masyarakat aso nama anan Dzulhijjah yaitu aso nukana Allah Taala lori akadiri wanadina sehingga nadikin mansa mayallahu ilaihi birahmati. Nini mafusan kira anan yang ompun Dzulhijjah Allah melihat dan penglihatan penuh rahmat. Fala yu'adzabu qalbuhu abada. Penyakit itu disisa mata tugas sehingga. Bapak dan sekalian, asona babituna lagi sebituna yauman sabtu alladhi yuzlam fi abwabul jahannam wa la tuttabu abwabul nar. Ya rasul ditutui dengan Allah Taala kawannya ranaka na timpai kawannya surga gangka saprona apun Dzulhijjah. Nah ini mampusanya rasul itu pun Dzulhijjah yukaran talbaba di pengalim di palisan di Allah Taala talbaba anrani bobana susangin ini yukaran talbaba bobana asaginani. 8 yang dari tuyau tarbiyah aso berpikir-pikir benar dari pemerintahan mengatakan dan meraih untuk memperbanyak anak maka sona arwah pada Dzulhijjah ia berpikir apakah perintah dari syaitan atau perintah dari Allah. Tetapi secara pada Dzulhijjah adalah hari keyakinan. Tentu Nabi Ibrahim maka dia perintah boleh dikenalkan untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Jadi ini maksudnya arwah maupun Dzulhijjah ini yang pada Allah Taala diri sekitar majikan kecuali. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah Yasin Yaum Arafah hari keyakinan.
tunna sibukuman yang muhajir yang kaitan Arafah maka ini mapusan asara pada haji dan dampangi dosana maka si tahun mengurui karena si tahun dia mampir lalu bahkan bapak-bapak yang saja disunatkan puasa yang dapat terlibat 10 pun haji aja untuk mandiriulu aja untuk ini dulu dapat kalau malapa disupi oleh malapa empat kita berbuka pada Indonesia 10 Dzulhijjah adalah hari kurban maka dia kita wajah dasar falam yudhi falayat rabbana hadza insyaallah ini dianggap kesanggupan maka roban nadi namanya maka roban ajamu sudah makapi kejodoh termasuk pada marilah bapak-bapak yang punya kesanggupan harta benda marilah sekali lagi kita korbankan sebaik harta yang diberikan Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah aja dikumpul bawa orang-orang yang kehidupan di lampu bawah kalau ini menyimun diri berkoreksi tentang jawabannya di sini mengatakan kira orang pada tapi sebelumnya Pak tabari sesuatu akhirat aja tentang rumahnya pilih sebagai baik itu untuk mau kerja tanpa hewan jadi baik lo aja sisa sebagai kita tinggalkan di dunia untuk menjuaris sebagai kita bawa kaya itu cara dibawa orang-orang tempatnya ini hukumnya dan ini dilempai tapi kalau kita uir orang-orang tenawangi lahir dan melalui kepada fakir miskin melalui sedekah kepada anak yatim melalui sedekah kepada anak-anak yang menuntut ilmu melalui sumbangan pada pembangunan masjid gimana mau fakir kalau kita uir untuk uang orang-orang terlalu akhirat akhir di akhirat dia lebih sendiri di akhirat kalau Bapak dan sekalian kesempatan sekali lagi kita yang diberi kesanggupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka sebagian harta kita titipkan kepada Allah dengan melalui ibadah kurban. Kalau Bapak dan sekalian senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk mengisi kehidupan dunia ini dengan penuh ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk mencapai keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan kita di akhirat. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'na wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sirrin aqulu qawli hadza wa astaghfiruka ya rabbal mustaqbilin wa ya najatat ta'imin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmun la bay'un wa la qullatun wa la shafa'ah wal kafiruna hum zalimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في
senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita di dalam hidup kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Allah, kami sujud merendahkan diri di hadapan-Mu dalam masjidul tarbiyah ini, memohon rahmat, maghfirah dan ampunan. Ya Allah, kepada kami semua yang hadir, berikanlah hidayah dan petunjuk-Mu kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, agar kami selalu berjalan pada jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat rezeki-Mu kepada kami semua, rezeki yang halal dan thayyibah mubarak, untuk kami jadikan sebagai sarana di dalam beribadah kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kesalahan kami, dosa kesalahan umat Islam, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Andai kata Engkau tidak berkenan mengampuni kami adalah hamba-Mu yang rugi di dunia lagi rugi di akhirat. Ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan ibu bapa kami, rahmati dan kasihani ya Allah, sebagaimana mengasihani kami di waktu kecil. Di antara kami yang hadir, ibu bapa kami telah berpulang ke rahmat-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahannya, terimalah segala amal baktinya dengan balasan yang berlipat ganda. Ya Allah, tempatkanlah ibu bapa kami di sisi-Mu di tempat yang mulia. Jadikanlah kuburannya sebagai raudhatul jannah, jauh dari siksa kubur maupun siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.